Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk bapak-bapak yang saya hormati, para suami, para ayah, para kakek hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah, saya banyak sekali belajar, bukan hanya dari buku, tapi dari cerita-cerita hidup para pasien saya, terutama para pria yang mulai merasa tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Hari ini, izinkan saya bertanya dengan tulus dan hormat. Apakah Bapak pernah merasa cepat lelah meski hanya berkebun sebentar? Atau saat berjalan pagi, napas sudah ngos-ngosan padahal baru satu keliling? Mungkin juga pernah ada rasa enggan menyentuh istri, bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak percaya diri? Jika iya, ketahuilah, Bapak tidak sendiri. Ratusan pria seusia Bapak yang saya temui pun mengalami hal serupa. Tubuh yang dahulu gagah kini terasa lebih lambat merespons. Daya tahan menurun dan yang lebih berat, rasa percaya diri pun ikut memudar. Yang membuat saya prihatin adalah ketika banyak dari mereka memilih jalan pintas, mengandalkan obat kuat instan yang dibeli diam-diam, tanpa tahu apa kandungannya atau risikonya. Padahal yang rusak bukanlah mesinnya, tapi aliran darahnya. Padahal solusinya justru bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, bahkan mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak. Hari ini, saya ingin mengajak bapak-bapak semua duduk santai sejenak bersama saya. Mari kita bahas pelan-pelan, dari hati ke hati, tentang satu rahasia alami yang bisa membantu Bapak kembali merasa seperti diri sendiri, kuat, percaya diri, dan tetap menjadi sosok yang dihormati di keluarga. Karena usia boleh bertambah, tapi semangat sebagai lelaki jangan sampai padam. Saya paham betul, ketika seorang pria merasa vitalitasnya menurun, hal pertama yang muncul bukanlah keinginan untuk memeriksakan diri ke dokter, melainkan perasaan malu. Ada rasa segan untuk mengakui bahwa tubuh tidak lagi sekuat dulu. Dan di tengah kegelisahan itu, banyak yang akhirnya mencari jalan pintas. Dalam ruang praktik, saya sering mendengar kalimat seperti ini. "Dok, saya beli obat kuat dari teman. Katanya ampuh, tapi setelah minum, saya malah berdebar-debar dan pusing." Bapak-bapak yang saya hormati, kita hidup di zaman serba cepat. Apapun ingin instan, termasuk soal vitalitas. Iklan-iklan yang menjanjikan keperkasaan dalam waktu singkat tersebar di mana-mana, di warung, media sosial, bahkan grup WhatsApp keluarga. Tapi pernahkah Bapak bertanya, apa isi dari pil tersebut? Bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh? Dan apakah tubuh Bapak yang sudah mendampingi keluarga selama lebih dari 6 dekade siap menerima dampaknya? Obat kuat kimia memang bisa memberi efek cepat, tapi cara kerjanya ibarat memaksa mesin tua untuk bekerja dengan tekanan tinggi. Ia menekan jantung, memaksa pembuluh darah terbuka seketika, dan meningkatkan risiko kerusakan pada organ dalam, terutama bagi pria usia di atas 60 yang mungkin sudah memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung ringan. Sebagai dokter, saya tidak pernah melarang pengobatan, tapi saya selalu menyarankan, kenali dulu akar masalahnya. Jangan langsung lompat ke solusi yang hanya menyentuh permukaan, karena vitalitas sejati tidak datang dari pil, tapi dari sirkulasi darah yang sehat dan tubuh yang dirawat dengan sabar. Dan justru, solusi yang aman dan menyeluruh itu seringkali bukan terletak di apotek, tapi di dapur rumah kita sendiri. Mari kita lihat lebih dalam lagi, pelan-pelan. Banyak pria yang datang ke ruang praktik saya berpikir bahwa masalah vitalitas hanya berkaitan dengan kadar hormon testosteron. Padahal dalam sebagian besar kasus yang saya temui, akar permasalahannya bukan pada hormon, melainkan pada satu hal yang sangat mendasar, sirkulasi darah. Untuk memahami ini, mari kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah sistem irigasi. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan air kehidupan. Dalam hal ini adalah darah ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke organ vital pria. Saat muda, saluran ini bersih, lentur, dan lancar. Tapi seiring bertambahnya usia, ditambah pola makan yang kurang sehat, kurang gerak, dan stres menahun, saluran ini mulai menyempit, menjadi kaku, dan dipenuhi plak. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan aterosklerosis, penumpukan lemak dan zat sisa di dinding pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah menjadi lambat dan terhambat. Bila darah tidak mengalir lancar ke area vital, tubuh pun akan kesulitan mempertahankan fungsi yang dibutuhkan untuk menunjukkan keperkasaan pria. Saya pernah membaca laporan dari salah satu pusat kesehatan di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pria usia 60 tahun ke atas mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah hingga 40% dibandingkan mereka yang berusia 40 tahun.
Dan penurunan ini bukan hanya mempengaruhi jantung atau otak, tapi juga mempengaruhi kemampuan tubuh membentuk dan mempertahankan ereksi. Mengapa demikian? Karena proses ereksi adalah murni proses aliran darah. Saat aliran darah lancar dan kuat menuju jaringan erektil, fungsi itu bisa berjalan normal. Tapi bila alirannya lambat atau terhambat, maka sinyal tubuh tidak akan tersampaikan dengan utuh. Itulah sebabnya saya sering mengatakan, jika kita hanya fokus memperbaiki hormon tanpa memperhatikan saluran darahnya, maka itu ibarat memompa air ke selang yang bocor atau mampet. Akhirnya hasilnya tidak akan maksimal. Kabar baiknya, pembuluh darah bukan benda mati. Ia bisa dirawat, diperbaiki, bahkan diremajakan secara perlahan. Dan salah satu caranya adalah memakai bahan alami yang tidak memaksa, tapi justru menyembuhkan dari dalam. Dan disinilah peran penting dari satu rempah sederhana, jahe merah. Bapak pernah menyimpan jahe merah di dapur? Mungkin selama ini Bapak hanya menggunakannya untuk membuat wedang saat masuk angin. Tapi tahukah Bapak, di balik rasa pedas hangat itu, jahe merah menyimpan rahasia besar yang bisa membantu tubuh pria lansia kembali bertenaga. Dalam pengalaman saya mendampingi pasien usia lanjut, jahe merah bukan hanya sekadar penghangat tubuh. Ia adalah sahabat lama yang setia membersihkan saluran darah dan memperbaiki aliran yang tersumbat. Saya suka menyebutnya sebagai tukang ledeng alami. Mengapa saya menyebut seperti itu? Karena di dalam jahe merah terdapat dua senyawa aktif yang sangat kuat, gingerol dan shogaol. Keduanya bekerja dengan cara yang sangat bersahabat terhadap tubuh. Pertama, mereka bersifat sebagai vasodilator alami, yang artinya membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah yang mulai kaku karena usia. Bukan dengan cara memaksa seperti obat kuat kimia, melainkan dengan merilekskan pembuluh darah secara perlahan. Bayangkan, pembuluh darah yang tadinya sempit seperti selang yang dililit kerak, kini mulai melebar, membuat darah bisa mengalir lebih lancar. Aliran darah yang lancar inilah yang membawa oksigen, hormon, dan energi ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang selama ini seperti tertidur. Kedua, jahe merah juga memiliki efek antiinflamasi dan pengencer darah ringan. Ini penting, karena pada usia lanjut, banyak peradangan halus yang tidak disadari terjadi di dinding pembuluh darah. Peradangan ini menghambat aliran darah, membuat tubuh mudah lelah, kurang semangat, dan sulit tidur. Gingerol dan shogaol membantu menurunkan peradangan ini secara alami, serta mencegah darah menggumpal berlebihan. Saya pernah menjelaskan ini kepada seorang pasien saya di Makassar, dan beliau berkata, "Kalau begitu, jahe bukan hanya penghangat, tapi penjaga aliran hidup." Saya tersenyum, karena beliau menangkap esensinya dengan tepat. Dan yang paling penting, tidak seperti obat kuat kimia, yang hanya bekerja sesaat dan menimbulkan risiko besar. Jahe merah bekerja perlahan tapi pasti. Ia tidak memaksa atau merusak, tapi memperbaiki aliran secara alami, seperti tukang ledeng yang membuka sumbatan, bukan menekan paksa. Jadi, jika Bapak mencari cara yang aman dan menyehatkan untuk mengembalikan vitalitas, tidak perlu mencari jauh-jauh. Coba tengok dapur dan beri kesempatan pada jahe merah untuk membantu Bapak mulai dari dalam. Karena kekuatan sejati bukan soal tekanan, tapi soal aliran yang kembali lancar. Seringkali saya mendapat pertanyaan begini dari para pasien, "Dok, kalau jahe merah ini memang bisa bantu vitalitas, bagaimana cara konsumsinya yang paling benar?" Saya senang sekali kalau ada pertanyaan seperti itu, karena artinya Bapak sungguh berniat mencoba cara yang sehat dan alami. Dan memang betul, sekuat apapun khasiat sebuah bahan, kalau cara mengolahnya keliru, ya manfaatnya bisa berkurang. Kalau Bapak ingin cara yang paling sederhana, bisa mulai dari satu potong kecil jahe merah. Cukup dicuci bersih saja, tidak perlu dikupas. Lalu pelan-pelan dikunyah selama kurang lebih 1 menit. Rasa hangat dan sedikit pedas akan langsung terasa di mulut. Bapak tidak perlu khawatir, justru disitulah tanda bahwa senyawa aktifnya sedang bekerja. Mengunyah selama 1 menit bukan hanya soal waktu, tapi memberi kesempatan zat-zat baik dalam jahe bercampur dengan enzim di air liur kita. Sebagian dari zat itu bisa langsung diserap oleh pembuluh darah di bawah lidah. Hasilnya, tubuh jadi terasa lebih hangat, lebih ringan. Beberapa pasien saya bahkan bilang mereka jadi lebih semangat di pagi hari hanya dengan kunyah jahe seperti ini. Tapi kalau Bapak punya waktu sedikit lebih luang, saya ingin kenalkan satu resep sederhana yang manfaatnya jauh lebih menyeluruh. Saya biasa menyebutnya dengan nama yang mudah diingat, wedang perkasa. Resep ini bukan hanya soal jahe, tapi gabungan dari bahan-bahan yang saling menguatkan.
Bahan utamanya tetap jahe merah, kira-kira sebesar ruas ibu jari. Tidak usah dikupas kulitnya, cukup disikat bersih. Kemudian jahe itu jangan diiris atau diparut, tapi cukup digeprek pelan-pelan. Tujuannya agar serat-seratnya terbuka dan zat aktif di dalamnya bisa keluar perlahan saat diseduh. Setelah itu, masukkan jahe ke dalam gelas dan tuangkan air panas. Tapi jangan air yang baru mendidih ya. Diamkan dulu air panas itu 1-2 menit supaya suhunya tidak terlalu tinggi. Air yang terlalu panas justru bisa merusak zat baik yang kita butuhkan. Setelah diseduh, diamkan sekitar 3-5 menit, biarkan aromanya keluar, warnanya berubah menjadi kekuningan. Barulah setelah itu, tambahkan 1 sendok madu murni dan sedikit perasan jeruk nipis. Jangan dibalik ya urutannya. Madu dan jeruk nipis baru dimasukkan saat airnya sudah hangat. Karena jika air terlalu panas, enzim dalam madu dan vitamin C dari jeruk bisa rusak. Saya pernah merawat pasangan suami istri di Banjarnegara. Setiap pagi, sang istri selalu menyiapkan wedang ini untuk suaminya. Ia bilang, "Ini bukan soal obat kuat, Dok, tapi tentang merawat suami saya dengan cara sederhana." Dan saya sangat setuju. Minuman ini memang bukan sulap, tapi dengan niat yang tulus dan cara yang tepat, ini bisa jadi awal dari tubuh yang lebih sehat, pikiran lebih tenang, dan hubungan yang lebih hangat di rumah. Kalau Bapak belum pernah mencobanya, boleh mulai besok pagi. Siapkan 1 gelas, minum perlahan, dan rasakan sendiri perubahan kecil yang muncul dari dalam tubuh Bapak. Dari semua pasien yang pernah saya dampingi, ada satu kisah yang sampai hari ini masih membekas dalam hati saya. Namanya Pak Salim, usia 68 tahun, tinggal di sebuah desa kecil dekat Majalengka. Beliau datang ke klinik saya dengan langkah pelan dan wajah murung, ditemani istrinya, Bu Marni. Waktu itu Bu Marni yang lebih dulu berbicara. Suaranya lirih, matanya sedikit berkaca. "Dok, suami saya bukan sakit parah, tapi sudah hampir 2 tahun ini. Kami seperti orang asing di rumah sendiri. Jarang ngobrol, jarang tersenyum. Saya rindu suami saya yang dulu, yang hangat, yang percaya diri." Pak Salim hanya menunduk. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya merasa seperti pria yang kehilangan pegangan, Dok. Tubuh saya sehat, tapi saya tidak lagi bisa membahagiakan istri saya. Saya tidak langsung memberi banyak nasihat. Saya hanya mendengarkan. Lalu saya katakan, pelan, 'Pak Salim, mungkin yang Bapak butuhkan bukan obat, tapi aliran darah yang lebih lancar dan hati yang lebih tenang. Mau coba satu resep sederhana yang bisa dimulai dari dapur?' Saya berikan resep wedang jahe yang tadi kita bahas. Saya bilang, 'Bapak tidak harus langsung percaya, tapi coba saja minum ini setiap pagi selama sebulan. Anggap sebagai minuman kesehatan.' Yang membuat saya tersentuh, Bu Marni langsung menjawab, 'Saya yang akan buatkan setiap hari, Dok.' 2 minggu kemudian, Bu Marni menelepon saya. Suaranya ceria sekali. Katanya, Pak Salim mulai tidur lebih nyenyak, tidak lagi mengeluh pusing saat bangun pagi, dan bahkan mulai menyiram tanaman di halaman setiap pagi. 1 bulan setelah pertemuan pertama, mereka kembali datang. Tapi kali ini, senyum Pak Salim tampak jauh lebih lebar. Ia bilang, 'Dok, kami mulai ngobrol lagi, mulai tertawa bersama.' Dan malam itu, kehangatan yang lama hilang kembali hadir, tanpa perlu direncanakan. Pak Salim tidak bicara soal kejantanan, tapi ia katakan sesuatu yang jauh lebih penting. Yang kembali itu bukan kekuatan saya sebagai laki-laki, Dok, tapi rasa percaya diri saya, dan kehangatan kami sebagai suami istri. Sejak itu wedang jahe menjadi kebiasaan pagi mereka, bukan sebagai obat kuat, tapi sebagai simbol bahwa mereka memilih untuk merawat hubungan dan tubuh bersama dengan cara yang paling sederhana. Setelah mendengar cerita Pak Salim dan Bu Marni, banyak pasien saya mulai bertanya, 'Dok, kalau saya mau mencoba juga, kapan waktu terbaik untuk minum wedang jahe ini?' Jawabannya tergantung kebutuhan tubuh dan kebiasaan harian Bapak. Tapi secara umum, saya menyarankan 2 waktu terbaik. Pertama adalah di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur. Pada saat itulah tubuh kita sedang dalam kondisi kosong dan siap menyerap nutrisi dengan optimal. Minum wedang jahe di pagi hari membantu melancarkan sirkulasi darah sejak awal hari, membuat badan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan tekanan darah pun lebih stabil sepanjang aktivitas. Kedua adalah di malam hari, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Dalam kondisi tubuh yang mulai lelah, jahe merah membantu memberi rasa hangat yang menenangkan.
Efeknya tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga membuat tubuh rileks secara keseluruhan. Bagi pasangan suami istri, waktu malam ini juga bisa menjadi momen kedekatan yang lebih nyaman dan alami. Tapi ada satu hal penting, hindari minum terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena jahe dan madu memiliki efek melancarkan aliran tubuh, minum terlalu larut bisa membuat Bapak terbangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Lalu, bagaimana dengan takaran jahe? Seruas ibu jari orang dewasa per hari adalah jumlah yang aman dan efektif untuk memulai. Jika tubuh Bapak sudah terbiasa dan tidak ada keluhan apapun, boleh ditingkatkan sedikit. Namun seperti yang selalu saya tekankan, bukan soal banyaknya, tapi soal konsistensinya. Minum sedikit tapi rutin setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada minum banyak, tapi hanya sesekali. Karena tubuh tidak butuh kejutan, tapi butuh perawatan yang setia. Banyak yang beranggapan bahwa karena jahe merah adalah bahan alami, maka semua orang pasti aman mengonsumsinya. Padahal, seperti halnya makanan atau minuman lainnya, jahe juga punya sisi yang perlu diperhatikan, terutama bagi Bapak yang punya kondisi kesehatan tertentu. Saya ingin mengingatkan ini bukan untuk membuat Bapak ragu, tapi agar kita lebih bijak dan mengenal tubuh sendiri. Pertama, bagi Bapak yang punya riwayat asam lambung atau GERD yang cukup berat, jahe bisa sedikit menstimulasi dinding lambung karena sifatnya yang hangat dan agak pedas. Jadi saran saya, mulai dari jumlah kecil saja dan minum setelah makan, bukan saat perut kosong. Jika muncul rasa tidak nyaman di lambung, sebaiknya hentikan dulu dan konsultasikan dengan dokter yang merawat. Kedua, bagi Bapak yang sedang menjalani pengobatan dengan obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau sejenisnya, harap lebih waspada. Karena jahe juga memiliki efek mengencerkan darah secara alami, menggabungkannya dengan obat kimia sejenis bisa meningkatkan risiko perdarahan. Ketiga, jika Bapak sedang dalam masa persiapan menjalani operasi medis, baik besar maupun kecil, disarankan untuk menghentikan konsumsi jahe merah paling tidak 2 minggu sebelum hari operasi. Bapak tidak perlu takut, yang penting adalah memahami kondisi tubuh dan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan tenaga medis. Karena tujuan kita bukan sekadar mencoba yang alami, tapi juga memastikan semuanya tetap aman. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, izinkan saya menyampaikan 3 hal penting yang saya harap bisa Bapak ingat, bukan hanya hari ini, tapi setiap kali Bapak merawat tubuh dan hubungan keluarga. Yang pertama, mari kita ubah cara pandang. Banyak pria mengira saat vitalitas menurun, tubuhnya sudah rusak, seolah-olah mesin di dalam sudah tak bisa diperbaiki. Padahal masalah utamanya seringkali bukan kerusakan pada mesinnya, melainkan saluran yang mulai tersumbat, dan saluran itu bisa dirawat, dibersihkan, bahkan dipulihkan. Bukan dengan cara dipaksa, tapi dengan pendekatan yang alami dan penuh kesabaran. Yang kedua, jangan remehkan rempah-rempah dari dapur sendiri. Jahe merah dengan segala khasiatnya bisa menjadi tukang ledeng alami yang memperbaiki aliran darah, bukan hanya ke satu bagian tubuh, tapi ke seluruh sistem. Dengan cara mengolah yang benar, dari proses geprek, seduh dengan air hangat, dan tambahan madu serta jeruk nipis, Bapak bisa mendapatkan manfaat yang menyeluruh, tidak hanya untuk vitalitas, tapi juga untuk energi, tidur, dan ketenangan pikiran. Dan yang ketiga, kunci dari semua ini adalah konsistensi dan dukungan dari orang terdekat. Lakukan secara rutin, bukan sebagai pengobatan sesaat, tapi sebagai bentuk perawatan jangka panjang. Libatkan pasangan, ajak istri duduk bersama setiap pagi, menikmati segelas wedang hangat. Karena keharmonisan tidak datang sendiri, tapi dirawat setiap hari, bersama-sama. Jika 3 hal ini Bapak ingat dan amalkan, insya Allah, langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar untuk hari-hari mendatang. Bapak-bapak yang saya hormati, menjadi pria di usia 60-an bukan berarti harus pasrah pada keadaan. Justru inilah saatnya kita merawat tubuh dengan lebih bijak, menyayangi diri sendiri, dan menjaga hubungan dengan orang tercinta. Vitalitas bukan sekadar soal kekuatan fisik, tapi juga menyangkut rasa percaya diri, semangat hidup, dan kehangatan di dalam rumah. Dan semua itu bisa mulai tumbuh kembali dari 1 gelas wedang jahe merah setiap pagi. Tidak perlu mahal, dan tidak perlu menunggu sampai sakit dulu. Cukup dengan niat yang tulus dan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Saya harap setelah menonton video ini, Bapak merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih bersemangat untuk merawat diri. Jangan ragu untuk mencoba. Beri kesempatan pada tubuh Bapak merasakan perubahan yang alami, pelan tapi pasti. Dan untuk para istri yang menyimak bersama, dukungan ibu adalah anugerah terbesar bagi suami. Mungkin saat ibu membuatkan wedang hangat setiap pagi, itu adalah cara berkata,
Aku ingin kita sehat bersama, bahagia bersama sampai tua. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau keluarga lain yang membutuhkan. Bapak Ibu juga boleh menuliskan pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Saya akan membaca dan, insya Allah, menjawab dengan senang hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, usia boleh bertambah, tapi semangat hidup harus tetap menyala.